Assalamualaikum sahabat ngaji. Ayo kita ngaji sampai mati. Konten kali ini saya akan membacakan sebuah status dari salah seorang santri, seorang pemuda yang visioner. Beliau pintar dalam menulis dan beliau pintar juga dalam ilmu fikihnya. Oke, saya langsung akan buka Facebooknya untuk mengenalkan kepada Anda siapa beliau. Jadi langsung cek di sini. Namanya adalah Husein Fahasbuhu. Ya, nama aslinya Husein memang. Jadi beliau itu sesuai dengan profilnya yang di samping bisa dicek. Namanya adalah Ahmad Husein Fahasbu, santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Beliau di sini tertera penulis di NU Online. Bagaimana statusnya beliau? Oke, kita simak bersama-sama. Saya akan membacakan status dari beliau. Judulnya adalah Karomah Kiai As'ad Samsul Arifin dan kisah seorang pemuda yang hendak menikah. Jadi judulnya sangat menarik sekali karena di sini ada kisah seorang pemuda yang hendak menikah. Kita bacakan ya, langsung bisa dilihat di sini. Setiap ada acara di DKI Jakarta dan sekitarnya, hamba selalu menyempatkan untuk singgah di kantor PBNU di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Biasanya, ketika sudah di sana, hamba langsung menuju ke lantai 5 markas besar NU Online. Sudah tahu kan NU Online? Nah, di sini coba dicek NU Online, kemudian di bawah deskripsinya juga ada NU Online. Jadi kalau kalian ingin mencari sesuatu tentang keagamaan, klik link NU Online. NU Online ini portal resmi Nahdlatul Ulama. Nah, akhir tahun kemarin untuk kesekian kalinya hamba diberi kesempatan untuk ke sana lagi. Kali ini bukan hanya untuk sekedar singgah sebentar, tapi bermalam sekitar 4 hari. Suatu pagi, ada seorang pemuda berambut agak gondrong tiba-tiba mendekati hamba. Dia memulai percakapan. Dari mana, Mas? Saya jawab pendek. Dari Situbondo, Mas. Oh, santrinya Kiai Afifuddin Muhajir ya? Lanjut dia bertanya. Anji Mas, saya santrinya Kiai Afifuddin Muhajir. Saya kembali menjawab. Jadi di daerah ibu kota, apalagi komunitas PBNU, nama Kiai Afifuddin memang bukan nama yang asing. Banyak orang menaruh rasa hormat pada beliau, terutama terkait keilmuannya. Jadi Kiai Afifuddin Muhajir ini adalah salah satu kiai atau pengasuh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang sekarang menjadi rois di PBNU. Setelah saling berkenalan cukup lama, dia kemudian melanjutkan percakapan. Begini Mas, Situbondo itu bukan nama yang asing bagi saya. Loh, sampean alumni pesantren Asem Bagus? Tanya saya mengkonfirmasi. Bukan Mas, saya tidak pernah mondok di sana. Bahkan saya belum pernah ke sana. Jawab dia menjelaskan. Belakangan saya tahu bahwa laki-laki itu adalah orang
Sumedang, Jawa Barat. Mas, kalau disebut Situbondo, saya langsung terbayang nama Kiai As'ad Syamsul Arifin. Guru sampean itu, beliau adalah orang yang banyak berjasa dalam kehidupan saya. Kalau tanpa beliau, saya tak bisa membayangkan bagaimana hidup saya hari ini. Dia bercerita dengan semangat tentang Kiai As'ad Syamsul Arifin, sang mediator berdirinya Nahdlatul Ulama. Sebenarnya agak kaget juga ada seorang bukan alumni, bahkan belum pernah ke pesantren Asem Bagus Situbondo, tetapi merasa punya banyak hutang pada Kiai As'ad. Setelah lama bercerita, saya baru paham. Ternyata sosok pemuda ini memiliki pengalaman spiritual yang magis bersama pahlawan nasional itu. Ceritanya, dia mengenal Kiai As'ad yang memakai surban putih bergaris biru seperti banyak beredar. Kiai As'ad adalah sosok kiai pertama yang dia kenal, dan ia jatuh hati pada beliau pada pandangan pertama, mungkin lihat fotonya dan lain sebagainya. Tentu hal tersebut sangat mengesankan bagi diri pemuda ini. Tidak berhenti di situ, hubungannya dengan Kiai As'ad makin menemukan momentumnya ketika ia hendak menikahi seorang gadis, sesuai dengan judul yang di atas. Namun sialnya, dia tak memiliki kemampuan secara finansial, bahkan untuk sekedar memberi mahar yang harganya murah. Sementara itu, waktu untuk akad nikah sudah sedemikian dekat. Di tengah kondisi yang begitu mencekam itu, di benaknya terlintas sosok Kiai As'ad, dan secara spontan dalam hatinya berkata, "Kiai As'ad, sampean orang pertama yang saya kagumi. Jadi tolonglah doakan, mintakan saya pada Allah agar diberi dana untuk menikah," ujarnya seperti memberi ultimatum. Jadi mungkin beliau itu membaca Fatihah kemudian berdoa tawassulan kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin. Tanpa disangka, keesokan harinya dia tiba-tiba mendapat telepon dari seorang yang tak dikenal. Berarti ada telepon masuk, tidak dikenal. Halo? Ya. Dan orang tersebut memberikan sejumlah uang melalui rekening pribadinya. Dia kaget bukan main. Bukan hanya karena orang yang di seberang telepon tidak dikenalnya, akan tetapi nominal uang yang diberikan sangat banyak. Luar biasa nih. Bahkan sore hari menjelang ia menikah masih ada nomor baru yang menelponnya, dan terus ada nomor baru yang masuk ke HP-nya untuk memberikan uang. Luar biasa. Ini aneh dan ajaib sekali. Hingga akhirnya ia merasa tak mampu, mungkin merasa risih, terganggu dengan penelpon baru. Dan karena merasa terus dikejar orang, ia matikan HP-nya sampai akad nikah dilaksanakan. Kultu dikatakan, maksudnya cerita begini bagi sementara orang mungkin sangat tidak masuk akal. Anda boleh percaya, boleh saja tidak, tetapi saya tetap mempercayainya. Inilah yang oleh ulama disebut karomah, dan yang dilakukan pemuda itu namanya tawassul. Kedua istilah itu sudah dibahas secara tuntas sampai ke akar-akarnya di banyak referensi dalam kajian keislaman. Saya tetap berkeyakinan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, para pejuang dan orang yang wafat dalam menegakkan kebaikan itu tidak meninggal. Mereka hanya pindah tempat, terus hidup dan diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Grogi bacanya. Yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Bisa dicek di Quran surat Ali Imran. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Annasu niyamun fa idza matu intahabu." Sesungguhnya manusia di dunia ini sedang tidur. Manakala mereka mati, mereka bangun. Setelah selesai ngobrol dengan pemuda Sumedang itu, dari pintu ada yang mengucapkan salam. Ternyata yang datang adalah senior sekaligus guru saya, Profesor Dr. Noharisuddin dari Jember. Loh, kok ada di sini? Tanya Mas Prof yang muda itu. Biasa, Cak, nyari kopi yang enak kesini, jawab saya diiringi tawa kami bersama. Ini ada nambahnya ceritanya. Cerita ini ditulis karena oleh sebagian kawan dan senior hamba diprovokasi untuk segera menikah, tapi hamba belum punya modal. Salam baik, Ahmad Hussein Fasibu. Di sini yang terakhir nambahnya, jadi di sini ceritanya ini ditulis karena banyak yang menyuruh beliau itu untuk segera menikah, tapi beliau belum punya modal. Modal itu, kalau modal sih ya bisa langsung tawasul ya kepada Kiai As'ad, mungkin menirukan si Mas Gondrong ini. Tapi cuman calonnya ada apa enggak ini Mas Hussein Fasbu ini? Ya kalau misalkan masih belum ada, silakan teman-teman bisa daftar, santriwati bisa daftar, cek link di bawah ini, kemudian langsung kirim pesan, ya ta'aruf lah, minimal ta'aruf. Nah, status ini juga bisa menjawab terhadap saudara-saudara kita yang seiman namun beda pemikiran, yang sering menganggap cerita-cerita seperti ini adalah khurafat kelas kakap. Jadi memang benar adanya. Saya juga punya teman dulu ketika di pondok. Jadi teman saya ini selama berapa bulan kirimannya sudah habis. Kemudian beliau itu menuliskan di kertas, ya 3 kertas kalau nggak salah waktu itu. Jadi ditulis 100, di kertas pertama ditulis 100, di kertas kedua ditulis 100, di kertas ketiga ditulis 100, kemudian dimasukkan ke dompet. Setelah itu beliau datang ke Asta, bersama saya datang ke Asta. Kemudian beliau bilang, Kiai As'ad, Kiai Samsul, sampean itu terkenal wali. Oleh karena itu saya ingin meyakinkan diri saya bahwa sampean betul-betul wali. Jadi jadikan kertas di dompet saya ini menjadi uang sungguhan. Kemudian teman saya ini tawassul, minta doa kepada Kiai As'ad, minta doa kepada Allah lewat Kiai As'ad yang namanya tawassul. Dan apa yang terjadi setelah ngaji Waqiah, Yasin, beliau kemudian duduk-duduk di depan masjid. Setelah itu datang teman yang lain, Mas, bisa saya carikan saya komputer enggak? Waktu itu masih zaman komputer, masih belum ada laptop, ada mungkin jarang yang pakai laptop, semuanya pakai komputer. Akhirnya beliau menyanggupi, iya saya bisa mencarikan komputer. Akhirnya dapat beberapa hari, mungkin sekitar 2 hari, beliau itu membelikan teman saya ini komputer, kemudian dikasih fee 300.000.
Alangkah terkejutnya, ternyata uang yang ada di dalam dompet, kertas yang ada di dalam dompet 300.000 ya, betul-betul nyata menjadi uang, bukan berubah menjadi uang. Tapi beliau mendapatkan rezeki 300.000 lama dua hari. Akhirnya beliau menyesal, kenapa saya tidak menulis 500.000 kemarin. Itu sedikit cerita, dan banyak cerita-cerita yang lain, karomah dari Ki As'ad atau karomah dari para wali-wali yang lain. Jadi jangan beranggapan bahwa hal yang seperti ini adalah khurafat kelas kakap, karena seorang ulama itu tidak pernah meninggal dunia, tapi beliau hidup di alam yang lain, dan beliau bisa mendoakan kita, mentawasuli kita, karena orang yang hidup itu juga bisa menghidupi orang yang hidup. Orang yang mati bisa menghidupi orang yang hidup. Dan bahkan orang yang meninggal itu lebih mendengar dan lebih melihat daripada orang yang hidup. Mungkin itu saja, salam ngaji sampai mati. Oke teman-teman, kalau ini bermanfaat silahkan di komen, kemudian di share. Kalau lihat video yang lain lihat di sini. Kemudian kalau mau subscribe-nya di sini subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.